Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cukup banyak netizen, terutama dari kalangan YouTuber muslim, kemudian juga para komentator yang mengatakan bahwa pemerintah ini, terutama Kemenak dan MUI di pusat maupun daerah, terutama di Indramayu, ini harus segera turun tangan meluruskan kesesatan yang ada di Al Zaitun. Dan kami hanya bisa mengatakan, bagaimana mungkin mereka ini mau atau mampu meluruskan Al Zaitun, sedangkan MUI ini tidak punya harga diri sama sekali di hadapan Al Zaitun, ya, tidak punya harga diri sama sekali. Kemudian Kemenak juga, justru Kemenak ini habis-habisan dalam memuji Al Zaitun, sehingga sepertinya hal yang mustahil ketika diharapkan mereka untuk bisa meluruskan penyimpangan yang ada di Al Zaitun. Di hadapan Al Zaitun, mereka ini dari Kemenak dan MUI ini justru seperti kerupuk yang disiram air, tidak berdaya sama sekali. Kita simak videonya. Majelis ulamanya itu kan nggak ada artinya kan, Zaitun ada ini. Dengar semua kan? Iya. Mudah-mudahan Depak tidak begitu mentalnya. Kalau mulut boleh, mental jangan. Itu mulut dan mental berbunyi itu. Nggak ada artinya bagi masyarakat Indramayu. Dan saya tidak bangga katanya. Nggak perlu dibanggakan. Kita hadir juga tidak izinnya. Izin Pak Kandepak yang dulu siapa namanya itu? Ustaz. Pak Kandepak yang pertama kali itu sebelum Mahfud. Nggak ada urusan dengan majelis ulama. Makanya kalau mengatakan tidak bangga, tidak tidak apa lagi, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. Nah, mudah-mudahan Depak dengan begitu. Bisa dibanggakan. Tidak. Alhamdulillah. Cara hadir ternyata gampang. Ya. Nah, ini pakai ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah, inilah sampai Depak kan Depaknya merasa begitu. Lo nggak pernah kesini kok merasa sulit? Iya. Kalau kita sering, kalau kapal baru, Baru kalau kita berapa sering bulan? Bukan berapa bulan? baru ada 6 bulan. 6 bulan mah nggak baru, 1 semester. Jadi sih banyak juga dari kemana wartawan tuh. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang dengan Al Zaitun. Karena kalau kita kan sudah familiar kesini tiap sering. Nah, iya. Tuh, jadi kalau saya katanya eksklusif sulit. Kalau kita hadir di rumah orang ya harus taat dengan aturan rumah orang tersebut. Saya bilang itu nggak bisa kita semau Itu namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima pulang saja. Pulang. Itulah Quran. Ya, ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Monggo teruskan. Ini kan ngomentari saja. Betul ya. Jadi kan banyak seperti itu. Akhirnya kami informasikan juga terkait Al Zaitun, karena Pak Al Zaitun itu MI-nya ada di kita, sanawiyahnya ada di kita, aliyahnya ada di kita, ponpes Perguruan tingginya ada di betul, sampai semuanya. Artinya kita, kalau kami di Al Zaitun sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering kesini. Makanya kan tidak sering dari informasinya tanda petik. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah kesini. Barangkali kalau udah kesini kita akan lebih. MUI itu tidak pernah kesini. Barangkali Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah kesini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Nah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, Sir.
Kalau MUI LSM nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. Kalau sekarang udah Departemen Agama Pak. Ya tapi kan masih lisensinya dari MUI ya. minta bagian kan? Nah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar, nggak mau dia, serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lembaga Majelis Ulama Indonesia itu ternyata tidak ada harganya sama sekali di hadapan Al-Zaitun. Tidak dianggap sama sekali ucapan dari petinggi MUI di Indramayu. Tidak ada harga diri sama sekali. Dan dikatakan oleh pimpinan Al-Zaitun bahwasanya MUI ini hanyalah LSM, tidak lebih. Ya, yang mereka hanya mau bekerja kalau ada bagian. Ternyata sangat rendah Majelis Ulama Indonesia ini di hadapan pimpinan Al-Zaitun. Dan mereka rombongan dari Kementerian Agama juga tidak ada sedikit pun melakukan pembelaan terhadap Majelis Ulama Indonesia. Justru rombongan dari Kemenak itu memuji-muji Al-Zaitun. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sampai-sampai MUI itu memang sama sekali tidak ada harganya di hadapan Al-Zaitun. Hancur sudah. Ya, kita lanjut menyimak videonya. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenan naon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu sodakallah. Kami dari Kominfo Al-Zaitun menanyakan pada Bapak tentang maksud dan tujuan Bapak Kakan Kemenak dan rombongan ke Al-Zaitun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulyadi dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu beserta kesebagian para kepala seksi pada hari ini, hari Rabu, sengaja silaturahim ke Al-Zaitun. Pertama, Al-Zaitun adalah pada lembaga pondok pesantren. Kemudian juga ada lembaga pendidikan dari mulai MI, MTS, dan Aliyah, juga ada perguruan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami karena lembaga pendidikan di Al-Zaitun ini mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Kami di Kementerian Agama Indramayu juga alhamdulillah biasa silaturahim pada hari ini. Dan ini kami bersyukur sekali kepada Al-Zaitun, terutama pada pimpinan Pak Syekh Panji Gumilang yang sudah menerima kami yang luar biasa. Kami tahu banyak dan banyak pencerahan dari beliau ya dengan silaturahim ini. Kemudian beliau juga oleh Rofil yang seorang kiai, tapi ya menurut kami enak diajak bicara, enak ya sebagai orang tua kami ya. Kami terharu sekali di perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun sampai ke pantai
Laut Biru ya, Samudra Biru. Samudra Biru yang sekarang diperkenalkan oleh Pak Syekh Panji Gumilang ini. Kami diperkenalkan dengan pembuatan kapal yang luar biasa. Dalam perjalanan dari pondok pesantren ke sini juga banyak cerita terkait masalah program keinginan beliau, program yaitu kaitan masalah pertanian. Ya, ada 150 hektar yang rencana akan ada cara pengolahannya itu secara modern, ya tidak seperti yang sekarang ini yang sekian hektar itu dipanggul ini dengan banyak karyawan, tapi beliau sudah punya rencana dan sekarang sudah mulai digarap yang luar biasa. Termasuk juga kami bangga kepada Al Zaitun karena selama ini setiap ada kegiatan pendidikan maupun pondok pesantren, santri maupun siswa-siswa dari Al Zaitun ini ya banyak menonjol. Ini sudah diperuntukkan di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Itu yang saya di Al Zaitun. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu Pak. Menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembicaraan dengan Syekh ini kesimpulannya apa Bapak? Jadi yang kedua selain silaturahim kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Ininya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswa ya, siswi ya, itu menurut kami ya. Nah kemudian follow up setelah silaturahim ini apa nanti dari Kemenak Indramayu Bapak? Ya, jadi alhamdulillah ini silaturahim pertama yang luar biasa. Saya sudah 6 bulan berada di Kementerian Agama Kota Indramayu yang sudah banyak keinginan baru terlaksana setelah 6 bulan di sini. Ini luar biasa. Nah, dengan silaturahim ini kami juga akan sampaikan ke rekan-rekan di kantor Kementerian Agama. Ya. Kemudian dengan teman-teman yang di kantor maupun di satker-satker yang ada di kami. Gitu. Kalau berkaitan dengan media Bapak, apakah ada rencana press conference dari Kemenak Indramayu tentang hal tadi? Tadi pagi ada dari Metro TV, ada beberapa media yang menanyakan terkait masalah viral itu. Kami tadi sudah bertemu dan kami juga ya nanti mungkin setelah kami silaturahim ke Al Zaitun, kami mungkin akan bisa menjawab dengan nanti. Ya. Terakhir Bapak, untuk tanggapan Bapak berkaitan dengan program Samudra Biru ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kalau Indonesia kan laut ya dibanding darat paling besar laut. Ini Syekh ini yang menurut kami udah luar biasa ya, memberdayakan laut yang saya sering sebelum ada tol saya lewat sini daerah Losarang ini ya, daerah Losarang ini kan pantainya tidak lurus, kumuh ya. Setelah tadi masuk ke sini, setelah ditata ya ada yang kepedulian ya, seorang syekh yang orang kiai, tapi ke lingkungan dia benar-benar peduli. Nah itu yang kebanggaan kami ya. Jadi walaupun beliau kiai tapi pemikirannya udah luar biasa ya. Dari pertaniannya, kelautannya, semuanya cara memanagenya ya.
saya bangga pada orang tua kami, Syekh Panji Gumilang itu. Terima kasih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Kemenak pun tidak punya taring sama sekali. Justru nampak seperti orang-orang bodoh di hadapan pimpinan Al-Zaitun. Ketika pimpinan Al-Zaitun berbicara panjang lebar. Sejak kapan ada mazhab Bung Karno? Sejak kapan ada ulama yang membolehkan khatib Jumat perempuan? Sejak kapan ayat 11 dari surat Al-Mujadilah dimaknai bahwa shaf salat itu harus renggang-renggang? Berarti salah. Hadis-hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kepada kaum muslimin untuk merapatkan dan meluruskan shaf-shaf salat. Berapa banyak sabda Rasulullah SAW yang sahih yang kemudian menjadi salah ketika hadis tersebut memerintahkan rapat dan lurusnya shaf salat, akan tetapi Al-Quran ternyata memerintahkan untuk renggang. Jadi ini aneh, ya. Dan anehnya yang seperti ini dikatakan oleh rombongan Kemenak sebagai sebuah pencerahan. Dan mereka rombongan Kemenak juga justru mengapresiasi, mendukung program-program aneh dan nyeleneh yang diprogramkan oleh Al-Zaitun. Na'udzubillah min dzalik. Di mana ilmu mereka? Sampai-sampai perkara-perkara yang seperti itu mereka tidak faham sama sekali. Pimpinan Al-Zaitun menafsirkan Al-Quran seenak kepalanya, didiamkan, malah dipuji dan diapresiasi. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar tidak berkualitas, ya. Mungkin memang rombongan Kemenak ini memang tidak pernah membaca kitab. Terbukti tidak ada sedikit pun sanggahan dari rombongan Kemenak dari apa yang disampaikan oleh pimpinan Al-Zaitun tersebut. Padahal itu adalah perkara-perkara yang penting untuk diketahui kaum muslimin. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera memperbaiki urusan ini, memusnahkan segala bentuk keburukan, kesesatan, dan segala bentuk perkara-perkara yang batil. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar itu telah datang dan yang batil itu telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap dan musnah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.